di ini kita membahas mengenai metode Quadratur Gauss dalam mendapatkan nilai integrasi ya. Nah, yang sudah metode apa aja? Metode persegi ya, metode persegi. Kemudian apa lagi? Persegi panjang ya, atau dikenal dengan Riemann, jumlah Riemann ya. Jadi dipotong-potong per persegi panjang. Kemudian metode trapesium, dipotongnya per trapesium. Eh, ini yang sebelah kiri ini gambarnya juga trapesium bersama. Kemudian metode Simpson ya. Simpson dibagi apa? Dua partisi ya, dua atau tiga, dua ya. Titiknya tiga, partisinya dua. Terus Simpson 3/8 dibagi tiga partisi. Nah, yang lainnya adalah kompositnya atau gabungannya ya. Kalkulasi. Saya terakhir buat slide ya. Kalkulio. Nah, metode Quadratur Gauss secara simpelnya adalah, nah ini gambarnya. Nah, itu kalau untuk di metode Quadratur Gauss dua titik, simpelnya dia hanya mencari dua titik saja. Di sini titiknya ini nih. Nah, itu. Titik yang menyeimbangkan mana yang bagian daripada kurvanya yang lebih, ya, mana yang bagian yang kurang. Kalau yang putih ini yang lebih ya, ini yang kurang, gitu. Kurva fungsinya kan ini ya, gitu. Jadi digunakan titiknya yang tadi, titik ini. Nah, ini titik ini didapatkan dengan namanya metode Quadratur Gauss. So, itu udah jelas langsung nanti ditransformasi ya, supaya berapapun atau fungsinya seperti apapun gitu. Nah, dia harus mencari di antara dua fungsi tersebut dua titik yang menyeimbangkan, ada yang lebih dan ada yang kurang. Misalkan gini gitu. Nah, nah ini dua titik tadi ditarik garisnya ini, nah, jadi menggunakan dua sini gitu. Nah, secara visual itu seperti itu. Kemudian di metode Quadratur Gauss kita menggunakan titiknya. Jadi titiknya itu tertentu nanti. Kemudian kita menggunakan transformasi. Transformasi itu apa? Diubah. Awalnya di sini angkanya dari misalkan dari 10 sampai 200. Nah, ini diubah nanti ditransformasi ke angka apa ya? Saya lupa. Dari 0 sampai 1 atau dari min 1 sampai 1. Ya, gitu. Kita sih nomor ya. Ini ada nggak ya?
Kalau di buku terlalu luas, nggak di slide dulu. Kita lihat dulu, ada nggak di sini? Nah, ini ada kuadratur Gauss 2 titik dan 3 titik ya. Nah, kita lihat yang ada di slide dulu. Nanti kalau ada yang kurang lengkap, kita cek ke buku ya. Nah, nih, metode integrasi Gauss, yaitu berdasarkan titik-titik data diskrit dengan batasan. Ini yang Newton Cotes ya, yaitu trapezoid dan sintron yang sudah kita pelajari, yaitu dengan ada partisi H ya, di partisi, kemudian luasnya dihitung dari ujung kiri sampai ujung kanan ya. Kemudian nah metode integrasi Gauss seperti ini. Nah, menghitung luas dengan menggunakan trapezoida dari min 1 sampai 1. Jadi berapapun nilainya nanti, misalkan tadi saya bilang dari 10 sampai 200. Nah, itu ditransformasi menjadi dari min 1 sampai 1. Jadi di set semuanya tuh kayak kalau pada data itu istilahnya dinormalkan itu. Normalitas. Jadi data normalitas dinormalkan kan dari data itu dari berapa ya? Kalau kurva normal itu kan eh, seluruhannya itu di bawah kurva normal nilainya 1 kan. Nah, kalau ini integral itu dari min 1 sampai 1. Jadi begitu. Ditransformasi apapun bentuknya, bentuk integralnya menjadi dari seperti ini. Dari min 1 sampai 1. Nah, kalau ini namanya metode trapezoid karena ada A per 2 setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. H-nya tinggi kan? Nah, ini adalah trapezoid atau trapesium. Nah, sedangkan menggunakan metode kuadrat Gauss, nanti ada yang 2 titik, ada yang 3 titik. Nah, 2 titik itu adalah kita membuat persamaan yang menjadi seperti ini, dari min 1 sampai 1 fx dx. Nah, diganti dengan C1 fx1 tambah C2 fx2. Jadi mirip seperti ini. Nah, itu ya. Nah, cuman dicari nilai C-nya. C itu apa tadi? Di gambar. Nah, C itu seperti halnya menggeser-geser titik ini namanya C nih. Ya, kalau kita geser ke sini, di sini nilainya berapa. Jadi menggeser seperti CF CF1 itu seperti menggeser nilai ini gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita menentukan nilai apa? Nilai C1 dan C2. C1 dan C2, kemudian X1 dan X2. X1 dan X2 adalah titiknya, titik ini tadi, titik pada gambar. Ini X1, X2-nya. Ini X1 ya. Nah, ini X1-nya. Ini X2. Nilai C itu dia seperti bobot. Jadi supaya apa namanya itu lebih atau kurangnya itu sama. Yang di sini yang kurang, di sini yang lebih. Nah, supaya dia menyeimbangkan tuh nilai C itu. Gitu. Jadi sehingga dia mendekati nilai aslinya. Nah, bisa juga dibandingkan dengan metode yang lain, iya, karena dia
sama-sama integrasi numerik. Ini cara penyelesaiannya itu misalkan kalau X1-nya -1 di sini, X2-nya -2, maka dia menjadi trapezoid gitu. Tapi kalau dengan yang lainnya, kalau bukan -1 dan 1, dia menjadi metode terus ya. Bagaimana mencari X1, X2, C1, C2 karena ada 4 peubah dapat dilihat bahwa dengan metode trapesium akan tepat untuk fungsi tetap dan fungsi linear. Misalnya persamaan-persamaan di bawah ini dijadikan fungsi integrasi pada interval integrasi -1 sampai jadi kalau fungsi linear kan pasti integral numerik untuk trapesium dia pas nilainya karena si baris atasnya lurus, ini 1, ini X kuadrat, ini X pangkat 3. Nah, jadi itu dengan ini tadi tujuannya untuk menghitung tadi apa? Untuk mendapatkan nilai C1 dan C2. Gitu ya. Nah, di sini pertama Fx sama dengan 1. Nah, kalau Fx-nya sama dengan 1, maka jadi C1 tambah C2. Ini kan 1 ya. Fx sama dengan 1. Ini berapapun nilai di sini 1. Gitu. Fx sama dengan X. Kalau ini kan Fx sama dengan 1 itu artinya gini ya. Fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1, berapapun X-nya, F2. 1 kan? F3, 1 kan? Semua nilainya pasti 1. Itu Fx sama dengan 1. Tapi kalau Fx sama dengan X, kalau X-nya X1 berarti ini Fx1. Nah, kalau Fx sama dengan X, integralnya adalah setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat disubstitusi angka satunya, yaitu setengah dikurangi setengah, hasilnya adalah 0. Nah, maka C1 X1 tambah C2 X2 nilainya sama dengan 0. Gitu ya. Ini kalau diintegralkan yang ini, integral f(x) dx, integral x dx, nah disamakan dengan yang ini. Gitu. Ya, itu fungsinya, cuma ngubah fungsinya doang ya. Nah, kalau fungsinya adalah x kuadrat, hasilnya adalah ini. Dan kalau fungsinya adalah x pangkat 3, hasilnya adalah 0, C1 X1 pangkat 3 tambah C2 X2 pangkat 3. Nah, ini sudah ada 4 persamaan nih. Kalau 4 variabel, 4 persamaan, bisa ya diselesaikan ya. Secara aljabar linear. Ya. Ingat di persamaan linear 2 variabel, 2 persamaan. Contoh, kalau misalkan C sama dengan 10, kan kita nggak bisa menyelesaikan ya. Atau banyak solusi disebutnya. 1 plus 9 dan seterusnya. Nah, kalau 2 persamaan, misalkan 2x plus 5y sama dengan 15. Nah, ini pasti baru satu solusi. 2 variabel, 2 persamaan. Nah, di sini kan ada variabelnya ada 4 ya. Apa aja variabelnya itu? C1, C2, X1, X2 itu variabelnya ada 4. Tapi di sini ada 4 persamaan gitu. Nah, dari 4 persamaan itu maka diselesaikan dari yang pertama dulu, C1 tambah C2 sama dengan 2. Dari mana didapatkannya? Yang ini kan persamaan yang pertama tadi, C1 tambah C2 sama dengan 2. Nah, berarti C1 sama dengan C2. Nah, udah dapat
satu solusi kan? Nah, C1 nih substitusi ke sini, ya kan? Sini satu kan? Ya. Lalu dari persamaan yang lainnya, X1 tambah X2 sama dengan 0. X1 tambah X2 sama dengan 0. Berarti X1-nya sama dengan min X2 kan? Betul ya? X1 tambah X2 sama dengan 0 berarti X1 sama dengan min X2. Nah, sudah? Maka disubstitusi lagi, dapatlah X1 min X2 di sini disubstitusi ke dalam sini. Min ya. Tadi C1 tambah C2 sama dengan 0. Kemudian kita tahu di sini C1 sama dengan C2 sama dengan 1. Udah ya. Kemudian kita substitusi C1, C2 ke sini semuanya. Jadilah dia X1. Yang ini udah jelas. Yang bawahnya X1 tambah X2 sama dengan 0. Ya kan? Bawahnya lagi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 2/3. Bawahnya lagi X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 sama dengan 0. Kita nggak perlu menyelesaikan semuanya. Yang penting kita bisa mendapatkan X1 dan X2-nya. Nah, X1 yang pertama ini. X1 sama dengan min X2. Ini udah ada solusi belum? Belum kan? Belum jelas tuh X2-nya berapa, X1-nya berapa. Nah, kita substitusi lagi ke sini. X1-nya kita ganti dengan min X2. Berarti min X2 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 2/3. Ini min X2 kuadrat berarti X2 kuadrat kali 2. Kan 1 kan jadi 2 ya. Sama dengan 2/3. X2 kuadrat berarti bagi 2. Kali 1/2 berarti 2/2. Iya, 1/3 atau 2/6. Nah, ini dia jawabannya. Berarti X-nya adalah plus minus. X-nya, X2-nya sama plus minus akar 1/3 atau 1/3 akar 3 ya, atau 1/3 atau 1/3 akar 3 sama aja ya, cara penulisannya aja. Nah itu jawabannya, titiknya. Nah berarti kalau kita menggunakan koratur Gauss itu, konteksnya cara pakainya sebenarnya mudah. Koratur Gauss apa tuh? Titiknya pasti 1/3. Mau berapapun tadi digantinya dengan 1/3 dan min 1/3. Yang ini tadi, yang gambar tadi, nah gambar ini kan tadi ini titiknya belum jelas nih. Nah sekarang karena udah kita hitung, itu sudah pasti di sini min, sebelah kiri kan min ya, min 1/3. Ini 1/3. Ya gitu maksudnya. Ya, ditransformasi, Pak, itu posisinya nggak sesuai X-nya. Ya, maksudnya bukan di konteksnya di sini. Itu kayak kalau kita mau samakan kayak kita lihat di sini. Iya, kalau kita samain nilainya dengan nilai X ya, 0 kan di sini, min 1/3 di sini, itu sama juga kayak kita geser ini ke sini. Tapi dia konteksnya itu ditransformasi, angka-angkanya semua ditransformasi gitu. Ya, jadi angka di sini tadi 10, di sini 200, ya, itu diganti semuanya menjadi dari min 1 sampai 1. Fungsinya, ini fungsinya kan? Nah, fungsinya juga nanti ditransformasi. Nah, kalau kita lihat persamaan di bawah ini yang namanya metode koratur Gauss. Gampang ini ya. Kalau cara pakai minimal cara pakai ya. Ini ya. Nih.
Minimal cara pakai. Nih, itu dari min 1 sampai 1 fx dx, berarti awalnya tuh fungsinya sembarang, ditransformasi menjadi dari min 1 sampai 1. Fx dx berubah menjadi f1 per akar 3 dan plus f min 1 per akar 3. Jadi titik sembarang pun tetap di transformasi Gauss ini, di metode kuadratur Gauss ini, yang dipakainya itu 1 per akar 3 dan min 1 per akar 3. Dua titik, ini namanya kuadratur Gauss. Dua titik. Titik yang pertama adalah ini, 1 per akar 3, titik satu lagi, min 1 per akar 3. Nanti ada 2, ada 3, ada 4. Nah, ini kita cuma pakai 2 dan 3. Kuadratur Gauss, titiknya udah tentu, udah jelas. Jadi berapapun dari mana ke mana, pakainya 1 per akar 3 dan min 1 per akar 3 gitu. Nah, ini transformasinya ya. Kalau integralnya gampang, transformasinya yang perlu diperhatikan. Karena transformasi itu mengubah fungsinya. Ya. Awalnya fx dx itu tadi fungsi yang sembarang apapun fungsinya, kemudian ditransformasi menjadi tadi kata saya batas bawah, batas atasnya bebas, diubah menjadi batas bawahnya menjadi min 1 sampai 1. Jadi fungsinya juga berubah nih. Dari fx dx menjadi gu du. Cara mengubahnya yaitu range-nya, batas atas batas bawahnya langsung saja menjadi min 1 sampai 1. X-nya kita misalkan dengan u, maka fx-nya menjadi gu, dx-nya menjadi du. Nah, kita lihat aja. Nah, ini. Nah, cara mentransformasinya tadi, kalau A itu batas kiri, B itu batas kanan, dari min 1 sampai 1. X-nya sama dengan U. Begitu. Ya, X kurang A. Di sini S kurang A per B kurang A sama dengan U plus 1 per 2 ya. Gitu. Bisa? Susah ya. Ini S kurang A. Ini kan maksudnya kan? Ya. Per. Kalau S kurang A, dia setara dengan U plus 1 atau U dikurangi min 1 kan? U dikurangi min 1 artinya U plus 1. Per B kurang A. Ini B dikurangi A. Berapa ini? 1 dikurangi min 1. 2. Gitu ya. Nah, itu kesetaraannya, transformasi. Itu cara membuat transformasi. Nah, jadi S kurang A per B kurang A setara dengan U plus 1 per 2. Nah, kemudian dari sini dibuatlah X-nya. Karena X itu apa? Nanti fungsinya akan ditransformasi. Maka akan diubah menjadi X-nya. Ini dikali silang dan seterusnya. Dikali silang dan seterusnya. X-nya disatu luaskan. Jadilah hasilnya ini. X-nya menjadi, kemudian disederhanakan menjadi B plus A per 2 koefisien B min A per 2 dikali dengan U. Diturunkan atau dx-nya. Kalau ini nggak ada X, berarti nilainya 0. Ini ada U-nya, maka B min A per 2 du. Begitu ya. Nggak ada, di sini nggak ada U-nya, maka 0. Di sini ada U, ini turunan daripada U salah 1 atau du. B min A per 2 du. Nah, intinya transformasinya begitu aja. B min A per 2 du. Jadi awalnya fungsinya fx menjadi gu dengan cara mengubah tadi fx dx ya. Fx dx menjadi gu du. Fx-nya ditransformasi menjadi gu.
yaitu U-nya tadi ini ya, B plus 2 per 2, B plus 2 B plus A per 2 yang ini, tambah B min A per 2. Ini adalah nilai X kan tadi kan? Fx dx. Ya. Fx dx ini F-nya, F itu adalah fungsi, ini X-nya, Fx, ini dx-nya. B min A per 2. Sudah transformasinya. Kalau sudah selesai transformasinya, enggak diintegralkan. Tapi dihitung tadi integral 1 per akar min 3 tambah 1 per min akar 3. Ya. Nah, kita lihat aja contohnya nih. Pendekatan integral Gauss 2 titik. Kata kuncinya di transformasi ini ya. B min A plus B min A per 2, B plus A per 2. Ya, ini B plus A per 2U ditambah B min A per 2U. Ini adalah Fx-nya atau Fx. Ini adalah dx-nya. Gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Ini integral dari 0 sampai 1 x kuadrat, tentu yang mudahnya ya, dikasih yang mudahnya. X kuadrat dx, ini tentu bisa kita integralkan langsung, yaitu 1/3 x pangkat 3. Kita substitusi batas atas dikurangi batas bawah, hasilnya adalah 1/3 dikurangi 0, gitu ya. Nah, karena kita ingin belajar transformasinya, tadi transformasinya yaitu x sama dengan B plus A per 2 tambah B min A per 2U. Sehingga di sini menjadi X-nya sama dengan B itu apa? Batas atas atau batas bawah? B itu batas atas ya. Ya. B itu batas atas nih ya. A sampai B ya. Nah, B-nya adalah batas atas, A itu batas bawah. Jadi batas atasnya tadi adalah 1, batas bawahnya 0. Berarti 1 tambah 0 per 2. Tambah 1 kurang 0 per 2. X-nya sama dengan setengah U plus 1. Itu adalah nilai X. Nah, sedangkan di sini adalah X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan ini dikuadratkan. Hasilnya adalah 1/4 U plus 1 kuadrat. Kalau turunannya, JU tadi adalah setengah JU-nya sendiri setengah U plus 1 kuadrat. Dari mana setengah U plus 1 kuadrat? Ini kan X kuadrat, U plus 1 setengah. Nah ini ya. Ini adalah Fx. Nah, JU tadi B min A per 2. Ini ya. B min A per 2. Berarti ini juga nilainya setengah tadi. Nah, ini setengah. B min A per 2. Setengah kali ini. Fx. Fx-nya tadi adalah ini. Setengah U plus 1. U plus 1 dikuadratkan.
Udah dapat Pak, GU-nya Pak. GU-nya tadi 1/8 U plus 1 kuadrat. Berarti langsung saja dari min 1, ya. Dari min 1 sampai 1, gitu. GU-nya tadi apa? 1/8 U plus 1 kuadrat. DU ya. Nah, yang dihitung itu G min 1/3. G min 1/3. Maka disubstitusi aja. Nah, G min 1/3 disubstitusi ke sini. Nah, U plus 1 ini. Ya. Jadi fungsinya adalah 1/8 U plus 1 kuadrat. GU-nya tadi 1/8 U plus 1 kuadrat. Nah, setelah ini langsung langsung ke 1/3. Jadi nggak mengintegralkan dia. Udah dapat ini kan fungsi yang ditransformasi. Udah ditransformasi, langsung dimasukkan nilai titiknya. Titiknya tadi min 1/3 yang ini. Satu lagi 1/3. Dijumlah. Gitu. Dapatlah hasilnya adalah 0,3333. Atau dengan kata lain tadi hasilnya adalah sepertiga. Ya. Akurat kan? Dengan tadi, nah ini. Dengan metode eksak tadi hasilnya apa? Sepertiga. Metode eksak. Nah, metode Gauss, kuadratur Gauss nilainya 0,333. Jadi bahkan dia hasilnya pada percobaan pertama aja dia udah mendekati nilai eksak. Ada pertanyaan? Jadi kata kunci metode kuadratur Gauss tadi di transformasi ini. Transformasi titik berikut ini. Ya. Di transformasi berikut ini kata kuncinya, yaitu batasnya tadi sembarang, bebas, dari A sampai B menjadi dari min 1 sampai 1. Ya, karena kita udah transformasikan batasnya, fungsinya kan awalnya fungsinya dari 2 sampai 100. Fungsinya gini. Kita padatin dari min 1 sampai 1. Fungsi di atasnya kan berubah. Nah, itu sama seperti kita mentransformasi fungsinya juga yang di atasnya. Kalau batasnya doang, langsung dari min 1 sampai 1. Fungsinya kita transformasi. Jika tadi udah panjang, kita padatin. Yang atas itu otomatis kan merapat ya. Karena itu, efek kita transformasi menjadi GU. Caranya tadi, langsung aja kita menggunakan rumusnya di sini. Ya, kalau tadi saya menjelaskan turunan daripada rumus, tapi kalau transformasi langsung yang kita gunakan di sini apa? B plus A per 2, ya ini kan, batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, ditambah batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2. Nah, ini transformasinya langsung kita gunakan. Ya. Nah, kalau tadi saya jelaskan turunannya, jadi B plus A per 2, B min A per 2 kali U. B min A per 2. Ini Fx dx ini ya. Ini Fx, ini dx-nya tadi ya. Ini dia. Ini dx-nya. Ya. Bisa? Bisa lah, masa nggak bisa ya. Gampang gini kok. Kalau disuruh nurunin rumus, iya.
bingung. Tapi kalau disuruh cuman ngitung, ya tadi titiknya udah jelas 1/3 min 1/3 fungsinya ditransformasi dulu. Transformasi yang mana? Ini dia. B min A per 2, B plus A per 2, tambah B min A per 2, 2U. Udah jadi fungsinya, yaitu fungsi yang diinputkan nilai angka min 1/3 dan 1/3. Nah, ini sudah didapatkan GU-nya tadi. Nah, di sini langsung G min 1/3, ini dia, 1/8 min 1/3 plus 1 kuadrat, ya, ditambah G per 1/3 ini. 1/8, 1/3 plus 1 dikuadratkan. Nah, kalau 3 titik bagaimana? Nah, 3 titik ulangi lagi prosesnya. Yang tadi panjang juga prosesnya. Kita tinggal pakai aja. Tadi C1 didapatkan dulu tadi C1, C2, C3. X1, X2, X3. Nah, ini titiknya ada 3 nih. Yaitu berapa? Min 0,77 atau min akar 3/5. Yang kedua adalah titik 0 yang di tengah. Dan yang ketiga adalah akar 3/5. Jadi tinggal pakai aja sebenarnya. Kalau transformasinya sama, mau 3 titik, mau 4 titik, tetap ya transformasinya sama cara transformasinya. Yang berbeda adalah titiknya. Koratur 2 Gauss, titiknya ujung dan ujung. Koratur 3 titik, ujung, tengah, dan kanan. Ya, ujung kirinya min akar 3/5 atau min 0,77, di tengahnya 0, di kanannya adalah 0,77 atau akar 3/5. Gitu. Jadi ini langsung nih 5/9. Angka-angkanya udah langsung ya, ini di koefisiennya 5/9, 8/9, 5/9. Yang tadi ini kan kalau 3 titik itu C1, efek 1, tambah C2, efek 2, tambah C3, efek 3. Nah, ini C1-nya 5/9, C2 8/9, C3 5/9 ini. Ya. Nah, didapatkan dengan cara menurunkan rumus tadi. Nah, ini adalah koefisiennya. Ini adalah nilai titiknya X1, X2, X3. Ini min akar 3/5, 0, 3 akar 3/5. Nah, tinggal apa? Fungsinya. Fungsi dari mana? Ya, ditransformasi tadi. Ditransformasi dulu baru dihitung nilainya. Nah, transformasinya sama tadi, ini ya, B min A per 2 kali B plus A, F itu maksudnya fungsi, B plus A per 2 tambah B min A per 2 kali U. Ini menghitung luas ya, udah beda ya. Menghitung volume, ini kalkulusnya masuknya. Itu metode kuadratur Gauss. Ada pertanyaan nggak? Nggak usah turunan rumusnya, mengenai fungsinya dulu ada pertanyaan nggak? Gimana? Intan, mana Intan?
Sakit apa? Tipes? Nggak dibawa rumah sakit? Oh, pulang. Jakarta ya? Pulang Jakarta. Pulang Jakarta kalau ke Bandung pasti merasa nyaman biasa ya. Karena panas kan. Ya. Revania, oh, ya. Arman Maulana, Umi Kusnul, M Syakira, Asri Wulandari, Asri, nggak ada. Mulyana Nur Hamida, Ilham Taufik, Taufik Nadine, Diana Dela, Bagaskara, Fahmi. Gimana Fahmi? Did you understand what I talk about? Bisa dipahami? About function. Ya, bagaimana tinggal dimasukin aja gitu. Yeah. Why is the problem about the function? Kalau kayak mandi Yeah. gitu. Yeah. Tidak kemudian lakukan. Yeah. The function just have to transform to other form, ya. Hanya ditransformasi. Ya, transformasi itu sama seperti kalau dalam kalkulus itu pemisalan, ya, dimisalkan. Boleh dimisalkan, pemisalan itu boleh sembarang, ya. Tuh, seperti halnya gini, kayak uang 10.000, ya kan? Satu lembar. Kalau kita mau transaksi uang 10.000 menjadi uang 2.000, uang 2.000 lembar, nah itu transformasi, dia nggak mengubah nilainya, itu transformasi itu bersih gitu. Jadi kita mentransformasi tadi bentuk integral f(x) dx menjadi integral, ya, kita kembali ke transformasinya. Dikarenakan kenapa perlu ditransformasi? Dikarenakan batasnya udah kita ini tadi, batasnya dari A sampai B, dari 2 sampai 100, kita samain semuanya. Dari min 1 sampai 1. Jadi fungsinya berubah gitu. Fungsinya berubah atau tertransformasi. Ini dia tadi transformasinya. Ya kan? Dari A sampai B. Kita ubah tuh semuanya menjadi dari min 1 sampai tuh. Jadi fungsinya berubah tuh, yang awalnya X menjadi U. Jadi semacam kalau visualisasi semacam dipadatkan. Tuh. Tapi dia nggak mengubah si volumenya. Sama aja kita menghitung ini dengan menghitung ini. Gitu. Ya. Nah, kita lihat contoh barangkali. Nah, jadi kita lihat tadi itu titiknya di mana. Jadi ketika tadi sembarang ukurannya dari 2 sampai 100, dia akan digeser ke tengah dengan fungsi yang dia buat sendiri. Dia ciptakan sendiri fungsinya dari batasnya min 1 sampai 1. X1-nya juga dia ciptakan. X1 itu dia ciptakan supaya seimbang tadi. Seimbang antara yang kurangnya dan yang lebihnya. Gitu. Jadi sudah dibuat sistem lah, tersistem sama Walter Gauss. Ya, kalau kita pelajari orang sekarang gimana caranya orang dulu mikir gini. bisa bikin keseimbangan di situ dengan model begitu. Kalau cuman trapesium agak mudah tuh. Karena ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, ini dia bikin titiknya. Dia semua fungsi dia set bisa seperti ini tuh. Bikin menggunakan metode Quadratur Gauss. Jadi X-nya udah tentu tadi pasti di 1/3 dan min 1/3. Nah, yang berubah tuh berikutnya nilai C-nya. C-nya itu menyesuaikan tadi
lebihnya ini. C-nya itu ibarat kata si ini ya, si garisnya itu naik gini ya, naik turun gini. Supaya dia yang lebih atau yang kurangnya tidak terlalu besar. Gitu. Jadi dia ngeset sendiri. Dan kuadratur Gauss ini termasuk yang galatnya itu kecil. Nah itu anehnya. Ya. Kan harusnya kalau kayak metode apa trapesium persegi, ya kan? Kalau cuma satu buah gini kan, galatnya masih besar, gitu kan? Nah, kalau saya pakai trapesium dari misalkan di gambar yang sama nih, batasnya mana tuh? Ini -1 sampai 1. Trapesiumnya kan di sini. Nah, tuh galatnya besar banget ya. Itu. Nah, sama kuadratur Gauss bisa ngeset tadi minimum sekali. Bahkan kalau hasil perhitungan kita tadi, yang slide tadi, ini galatnya 0. Hasilnya tadi 0,333. Nah, ini 0,33. Ini kan sama seperti nilai eksaknya tadi ya. Nilai eksaknya kan didapatnya berapa tadi? Sepertiga. Sepertiga X pangkat 3 disubstitusi 0,1 sepertiga dikurangi 0. Nah, sepertiga. Pas banget ya. Setnya itu. Ya, gitu. Oke, kita lihat satu soal ya. Sebagai penutup. Nah, satu soal. Oh, ada tadi 2, ada yang 3 titik ya. Sama aja. Cuman titiknya juga udah diketahui. Titiknya kita gunakan kalau yang 3 titik tadi apa? Min berapa? Nah, ini. Konteksnya tadi C1 fx1 tambah C2 fx2 tambah C3 fx3. Nah, ini C-nya 5/9. Titiknya yang ini. Kemudian 8/9 C2 titiknya adalah 0. Tambah 5/9 titiknya akar 3/5. Sama modelnya disubstitusi ke dalam fungsi yang sudah ditransformasi. Nah, jadi ditransformasi dulu. Oke. Kita lihat satu soal. Nah, ini tabelnya bisa digunakan ya. Nah, tabelnya kalau untuk 2 titik tadi C1 C2 karena dia angkanya 1, kita nggak perlu menggunakan perkaliannya kan. C1 fx1 kan angkanya 1 nih. Maka langsung aja F min 1/akar tambah 1 kali F1/akar 3. Nah, ini makanya tadi nggak menggunakan angka 1. Karena nilainya 1. Yang untuk 3 titik menggunakan ini. 0,5. Maka perlu tadi 0,55 atau 5/9 tadi ya. Kali F. Ini titiknya min 0,77 ya. Tambah 0, titik yang kedua, iya betul. Titik kedua 0 ya. Walaupun koefisiennya adalah 0,8, tapi titik yang keduanya adalah 0. Itu X-nya. Nilai F-nya belum tentu 0. Nilai fungsinya. Gitu. Jadi dihitung dulu. Kalau nilai F-nya 0 ya langsung aja. Jadi tambah 0,88. Atau tadi berapa? 5/9. Kalau ini 8/9 ya. 8/9 kali F0 ya. Tambah 0,55 atau 5/9 kali F 0,777 atau tadi berapa tadi? Akar 3/5 ya. Akar 3/5. Oke. Ini sudah dirangkum oleh ini ya. X4 udah ada lagi. Langsung aja nih. X5 udah ada. Langsung aja. Jadi bisa menggunakan kuadratur Gauss 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik. Ya kita pakai aja ini.
Kalau diturunkan panjang tadi pakai formulanya ya. Yang 2 titik aja tadi kita turunkan formulanya sampai 4 persamaan. 3 titik bisa sampai 9 atau itu 9 atau 6. Nah, E pangkat X. E pangkat X ditransformasi menjadi ini E pangkat X ya. Pakai yang biasa deh. Pangkat X. Integrasi numerik. Gaussian. Nah, ini kuadratur Gauss ya. Sini. Kuadratur Gauss. Nah, ini ya. Trapezoid. Kemudian, nah Gaussian tuh. Jadi kalau lihat dari gambar ini dia menyesuaikan sendiri tuh si ini, si titik-titiknya itu. Ya. Ya. Ini juga E pangkat X ya. E pangkat X cos X. Hmm, takutnya nilai apa namanya? Transformasinya tadi ya. Oh ini tahu 3 titik kuadratur Gauss 3 titik. Nah ini nih dari 0 sampai 0,35. Boleh, silakan dicoba. Dari 0 sampai 0,35 yang nomor berapa? Nomor C aja. Saya nggak usah yang lainnya dulu, apa fungsi transformasinya dulu ya. Fungsi transformasinya kita coba ya dulu satu ya di sini. Nah ini. Oke, kecil. Tulis ulang. Integral 0 sampai 0,35 2 per x kuadrat kurang 4 dx. Ya, yang jelas transformasinya kan dari -1 sampai 1 kan, gitu udah langsung tuh. Kemudian ini kan efek, gitu kan, efek sama dengan 2 per x kuadrat kurang 4. Nah, kita langsung gunakan formula tadi aja untuk transformasi tadi apa? BJU-nya tadi B plus B plus A ya. B plus A per 2 kali F B plus A per 2 ditambah B min A per 2 U kan? Nah, kita lihat dulu. Saya juga sambil ngapalin juga ya. Nggak usah terlalu ini ya. Nggak usah terlalu kaku dengan itu karena ya tugas kita bukan menghafal, ya bisa memahami konsepnya tadi.
Nah, betul nggak? Nah, ini B min A ya, saya salah nih. Di awalnya adalah ini yang digunakan langsung. B min A per 2 kali F B plus A per 2 tambah B min A per 2U. Ya, berarti yang di depannya saya salah. B min A. Nah, ini B min A. Langsung kita ini aja. Yang mana B, yang mana A? Ini A yang sebelah bawah kan? B-nya ya atas 0,35. Langsung aja. Berarti 0,35 tambah dikurangi 0. Berarti 0,35 per 2 kan? Itu F-nya 0,35 per 2 juga tetap kan? Mau ditambah atau dikurang 0 kan sama aja ya. Tambah 0,35 per 2. 2U. U-nya itu F X. Jadi kalau Fx, nah ini Fx tadi ini ya. Fx sama dengan 2 per X kuadrat kurang 4. Berikutnya, lihat lagi. Jadi lupa ya. Mana? GU-nya yaitu 1/8 U plus 1 kuadrat. Itu langsung ya. Fx sama dengan X kuadrat. Berarti setengah. Iya betul ya. Fx sama dengan X kuadrat. Berarti setengah U tambah 1 kuadrat. Kalau gunakan langsung, belum ini ya. GU tadi. Setengah. Ini Fx ya. Fx kan X kuadrat. Ini X-nya. X kuadrat. Batasnya kiri min 1 sampai 1 betul. Efeknya per 2 per X kuadrat kurang 4. Apa harus B ini juga tahapan? Bisa, nggak boleh dilewat, harus dari sini. GU tadi, maksud saya tadi mau langsung lompat ke ini ya, ke tahapan fungsinya. Tapi kita cek dulu bisa nggak. Kalau nggak bisa berarti harus di ini, harus kembali lagi ke ini X-nya dulu nih, B plus 2 tambah B min A per U. Dapat nilai X-nya, masukkan dalam fungsinya X kuadrat, maka baru didapatkan GU sama dengan ini Fx dx ya. Ini Fx, ini dx-nya. Itu. Kalau harus di ini Fx, ini dx-nya. Itu. Seperdelapan U tambah 1 kuadrat. Ada ide? Nah, tadi saya sini ya, GU-nya di sini. Nah, ternyata mungkin nggak boleh langsung ke nomor 4, nomor 3-nya dulu ya. Menjadi X-nya dulu. Ya. X sebenarnya B plus A per 2
B min A per 2. Ya itu coba aja. Saya hapus dulu yang ini. Ya. Itu adalah transformasinya dulu ya. X sama dengan B plus A per 2. Tambah B min A per 2U. Nah, tadi 0,35 per 2 tambah 0,35 per 2U. Nah, ini X-nya. Nah, kita baru dapat Fx-nya. Fx sama dengan 2 per, yang ini kan? 0,35 per 2 tambah 0,35 per 2U dikuadratkan. Ya, ternyata kalau kita bagi berapa 0,35 bagi 2? 17,5 ya. 17,5 ya, kita singkat aja. 0,175 maksudnya tambah 0,175 U dikuadratkan, kemudian dikurangi 4. Apa kok jadi panjang gini, Pak? Ya, tenang aja, ini kan udah jadi fungsinya kan. Jadi fx dx. Ya, ini x-nya. Dx-nya turunannya kan, yaitu berapa? Ya, 0,35 du ya. Nah, dx-nya ini 0,35 per 2. Jadi yang tadi integralnya dari min 1 sampai 1 menjadi 0,35 per 2 atau 0,175 du-nya paling akhir di sini ya. Dikali dengan ini tadi efeknya. Kenapa? Enggak usah disederhanakan. Kenapa? Karena kan disubstitusi doang. Kalau bisa disederhanakan boleh, kalau nggak bisa, ya langsung aja. Karena kan setelah jadi seperti ini kan saya pindahin aja tadi 2 per sekian. 2 per 0,175. Ini ya. 2 per 0,175, kemudian tambah 0,175U, tambah 0,175U kuadrat, gitu kan? Kemudian kurangi 4. Sorry. Dikurangi 4 ya, ini. Nah, jelek dikit ya, mohon dimaklumi. Nah, sudah jadi begitu, paling menyederhanakan yang ini aja nih, 0,715 dikali 2, karena nggak ada apa-apain kalau integral itu. Dikeluarin juga nggak apa-apa. Dan kita nggak menggunakan integral ini, kita menggunakan fungsinya saja. Jadi fungsi yang di dalam ini, kita substitusi tadi berapa? 1 per akar 3. Dapat nilainya. Ya kan? Tuh. Yang disubstitusi apa? U-nya saja. Gitu. Ya, yang lainnya tetap biasa aja. Tuh, yang disubstitusi cuma nilai U-nya saja. Itu nilai X kalau dalam bentuk X. Udah hasil lagi langsung. Ya kan? Yang kuadratur Gauss tadi 2 titik kan? Ya itu saya tulis langsung di sebelah kanannya, yaitu C1 Fx1 tambah C2 Fx F2. C1 dan C2 nilainya 1. Tinggallah Fx1 tadi F berapa? 1 per akar 3 atau min tambah 1 per akar 3. Nah, ini yang disubstitusi nih. Min 1 per akar 3 disubstitusi ke dalam U-nya. Ya. Ini fungsinya jadi jelek banget ya. Saya tulis ulang aja ya. Jadi gimana jelek ya. 0,715 saya tulis ya. 0,715 kali 2, 175 kali 2 ya. Bawahnya adalah 0,175 tambah 0,175 U dikuadratkan dikurangi
4. Nah, ini nggak diapa-apain fungsinya. Ya. Gitu ya. Yang disubstitusi tadi adalah 1/3 dan min 1/3. F atau G ya, G min 1/3 tambah G 1/3. Ini disubstitusi ke sini, ke U-nya, ini juga sama disubstitusi ke sini. Dapat nilainya. Itu. Apakah perlu disederhanakan tadi? Jawabannya nggak perlu, kecuali memang yang simple-simple yang tadi itu. 0,175 kali 2 boleh disederhanakan. Cara ngitungnya gimana? Ini kan, kalau ini pakai bilangan desimal boleh. Misalkan min 0,13 misalkan ya. Terus berarti ini nilainya, ini min 0,13, kemudian dikuadratkan, dikurangi 4, dapat hasilnya. Ditambah ini 0,13 itu. Ini ditambah 0,175, 0,13 dikuadratkan, hasilnya ini. Terus dijumlah. Udah, beres. Itu metode Clausius. 3 titik, 4 titik, ya cuman kalau kita ngerjain di Excel, sekali dapat rumusnya, udah beres sebenarnya. Sekali dapat ini kan, kita set di Excel-nya. 3 titik itu kan cuman nambahin X-nya doang kan. X-nya ini 1, ini X-nya 2. Kalau 3 titik tadi, ngikutin yang ini 5/9 ya. Nah ini 5/9 titiknya adalah min akar 3/5 digantinya min akar 3/5, kemudian 0, kemudian akar 3/5 di fungsi yang sama tadi. Fungsinya nggak akan berubah berapapun titiknya, 2 titik, 3 titik, 4 titik, tetap nggak berubah. Yang berubah tuh ini. Kenapa dia berubah? Karena kan dia menyesuaikan tadi saya bilang. C1 itu dia menyesuaikan, kalau garisnya begini dia menyesuaikan tingginya supaya lebih dan kurangnya sama. Jadi ini selalu dia berubah-ubah. Tapi kalau untuk titiknya udah jelas, 2 titik ini 1, 1. 3 titik 5/9, 8/9, 5/9. Gitu. 4 titik tadi ada tabelnya ya. Nah, jadi langsung digunakan tabelnya tadi, 4 titik dan seterusnya. Nah, nanti bisa dibandingkan dengan metode metode lainnya tuh trapesium, yang sudah Simpson, yang mana yang lebih bagus, lebih akurat kecepatannya gitu ya. Itu.